Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Pelaporan Pajak Agresif dan Pengaruhnya terhadap Return Saham. Jurnal ini merupakan jurnal nasional yang sudah terakreditasi Sinta 2. Jurnal ini dipublis tahun 2017, di mana penulisnya adalah Indrianita Anis yang berasal dari Universitas Trisakti. Jurnal ini merupakan replika dari jurnal internasional yang dibuat oleh Lanis dan Richardson yang berasal dari Australia pada tahun 2012. Perbedaannya dalam jurnal ini, Indrianita Anis menggunakan objek yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2013. Yang unik juga dalam jurnal ini, Indrianita Anis mengukur agresivitas pajak itu menggunakan 4 proksi. Yang biasanya orang hanya memilih 1 dari 4 ini, namun Indrianita Anis dalam jurnal ini menggunakan keempat proksinya. Kita lihat ke pendahuluannya. Dalam jurnal ini sama seperti jurnal pada umumnya, Indrianita Anis lebih ke arah metode segitiga terbalik, yang mana dalam pendahuluan ini dia menarik hal dari yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Jika dilihat dari sini, Indrianita Anis sendiri menjelaskan fenomenanya secara umum, hingga jika kita lihat di akhir pendahuluan, dia lebih terinci ke arah variabel penelitian yang dia gunakan. Kita lihat di sini, bahkan di pendahuluan saja dia sudah menjelaskan lebih dalam mengenai variabel yang dia gunakan. Ini merupakan hal yang unik dalam jurnal. Sementara pada umumnya jurnal itu di pendahuluan dia tidak terlalu mendalam mengenai variabelnya, namun Indrianita Anis dalam jurnalnya ini di pendahuluan dia langsung mendalam untuk membahas variabelnya. Kita lihat ke kajian literaturnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, teori-teori ataupun penelitian ini berpusat pada penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson sebelumnya, yang mana bahkan proksi pengukuran CSR-nya juga dia menggunakan proksi yang dibuat oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2012. Dalam kajian literatur ini, Indrianita Anis menjelaskan bahwa teori yang digunakan itu menggunakan teori stakeholders, di mana teori stakeholder ini mendukung adanya pelaksanaan CSR. Sementara jika kita lihat selanjutnya di kajian literatur ini, seperti pada umumnya, Indrianita Anis membahas lebih dalam lagi dari pendahuluan tadi. Walaupun di pendahuluan bahkan tadi sudah sampai mencapai proksi pengukurannya, di kajian literatur kembali dia tekankan lebih dalam mengenai variabel yang dia gunakan di sini. Jika kita lihat pada selanjutnya, dalam penelitiannya ini, karena ini merupakan jenis metode penelitian menggunakan variabel moderasi, maka walaupun di judul tadi kelihatan hanya menggunakan 3 variabel saja, namun di sini kita lihat hipotesisnya lebih dari 3, yang mana hipotesis pertama itu yaitu pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap laporan pajak agresif.
Kemudian kita lihat selanjutnya di hipotesis kedua, yaitu karena adanya variabel moderasi dari komite audit, maka di hipotesis kedua ini dinyatakan keberadaan komite audit memperkuat pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap laporan pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diambil dari hipotesis pertama berhubungan erat dengan hipotesis kedua. Artinya, karena di hipotesis pertama tadi dia berasumsi bahwa CSR itu berpengaruh negatif, dan di hipotesis kedua itu komite audit ini perannya itu menguatkan, memperkuat pengaruh negatif tersebut. Jadi bisa dibilang hipotesis pertama dan kedua ini saling berhubungan. Dan jika kita lihat ke hipotesis selanjutnya itu, yaitu hipotesis ketiga, pengungkapan CSR, mekanisme komite audit dan pelaporan pajak agresif secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Jika di hipotesis kedua tadi dia komite auditnya bersifat moderasi, dan di hipotesis ketiga ini kita lihat mereka itu menjadi 3 variabel namun bersama-sama dinyatakan di sini bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Jika kita lihat di kerangka konseptualnya, ini cukup unik dari yang biasa, di mana corporate social responsibility ini sebagai variabel independen menuju variabel dependen. Namun di sini tax aggressiveness ini dia perannya sebagai variabel independen sekaligus variabel moderasi kepada CSR ini untuk abnormal returnnya. Dia di sini tax aggressiveness ini di hipotesis pertama tadi dia sebagai variabel dependen atas variabel independen CSR, dan selanjutnya di hipotesis ketiga dia menjadi variabel independen terhadap variabel dependen abnormal return. Sementara audit komite di sini dia pada hipotesis pertama dia bersifat variabel moderasi, sedangkan di hipotesis ketiga itu dia bersifat variabel independen. Ya, pada umumnya model penelitiannya ini rumusnya dia jelaskan untuk agresivitas pajaknya dia menggunakan ETR, kas ETR, ya seperti 4 proksi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Sementara untuk variabel pengungkapan CSR-nya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dia menggunakan replika dari checklist yang digunakan Lanis dan Richardson. Ini merupakan perubahan atau modifikasi dari checklist yang dikeluarkan oleh GRI 4. Cuman Lanis dan Richardson di sini mengeliminasi dari total 97 checklist, sekarang dia hanya menggunakan 52 item berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang udah ada. Di sini dijelaskan variabel-variabel yang ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kerangka konseptual ini, bahwa variabel moderasi ada ukuran komite audit. Namun juga komite audit ini dia menjadi variabel kontrol juga di sini. Untuk sampel datanya yaitu manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013 yang dipilih secara pervasive random sampling dengan kriteria yang sudah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Dalam pengolahan data pengujiannya ini menggunakan regresi berganda. Pengujian mencakup GF dan uji TI. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.